Perencanaan pembelajaran. Pengertian perencanaan pembelajaran. Perencanaan pembelajaran terdiri dari panggalan kata perencanaan dan pembelajaran. Oleh karena itu, perlu dipahami terlebih dahulu masing-masing maknanya. Untuk itu terlebih dahulu dibahas terminologi dari masing-masing kata tersebut. Perencanaan dalam arti yang sederhana dapat dijelaskan sebagai suatu proses mempersiapkan hal-hal yang akan dikerjakan pada waktu yang akan datang untuk mencapai suatu tujuan yang telah ditetapkan terlebih dahulu. Hal senada dengan penjelasan ini, Hamali menjelaskan perencanaan adalah proses manajerial dalam menentukan apa yang akan dikerjakan dan bagaimana mengerjakannya. Dan di dalamnya digariskan tujuan yang akan dicapai dan dikembangkan pula program kerja untuk mencapai tujuan-tujuan itu. 2. Pembelajaran. Pembelajaran sebagai suatu proses yang dilakukan oleh para guru dalam membimbing, membantu, dan mengarahkan peserta didik untuk memiliki pengalaman belajar. Dengan kata lain, pembelajaran adalah suatu cara bagaimana mempersiapkan pengalaman belajar bagi peserta didik. Pembelajaran berkenaan dengan kegiatan bagaimana guru mengajar serta bagaimana siswa belajar. Dalam hal ini, pembelajaran merupakan suatu kegiatan yang disadari dan direncanakan yang mengayunkan 3 hal, yaitu perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi. 3. Perencanaan pembelajaran. Perencanaan pembelajaran sebagai sebuah proses disiplin ilmu pengetahuan, realitas, sistem, dan teknologi pembelajaran. 3. Perencanaan pembelajaran. Perencanaan pembelajaran sebagai sebuah proses disiplin ilmu pengetahuan, realitas, sistem, dan teknologi pembelajaran yang bertujuan agar melaksanakan pembelajaran berjalan dengan efektif dan efisien. Hal ini ditegaskan oleh Pons bahwa perencanaan pembelajaran adalah suatu penerapan yang rasional dari analisis sistematis proses perkembangan pendidikan dengan tujuan agar pendidikan itu lebih efektif dan efisien sesuai dengan kebutuhan dan tujuan para siswa dan masyarakatnya. Bab 2. Karakteristik dan elemen kunci perencanaan pembelajaran. Karakteristik perencanaan pembelajaran. Perencanaan pembelajaran memiliki karakteristik sebagai berikut. A. Perencanaan pembelajaran merupakan hasil dari proses berpikir, artinya suatu perencanaan pembelajaran disusun tidak asal-asalan, akan tetap disusun dengan mempertimbangkan segala aspek yang dimungkinkan dapat berpengaruh, di samping disusun dengan mempertimbangkan segala sumber daya yang tersedia yang dapat mendukung terhadap keberhasilan proses pembelajaran. D. Perencanaan pembelajaran disusun untuk mengubah perilaku siswa sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai. Ini berarti fokus utama dalam perencanaan pembelajaran adalah ketercapaian tujuan. C. Perencanaan pembelajaran berisi tentang rangkaian kegiatan yang harus dilaksanakan untuk mencapai tujuan. Oleh karena itu, perencanaan pembelajaran dapat berfungsi sebagai pedoman dalam mendesain pembelajaran sesuai dengan kebutuhan. Elemen kunci perencanaan pembelajaran. Elemen kunci dalam sistem pendidikan, khususnya di sekolah, kinerja guru berbanding lurus dengan peningkatan mutu pendidikan termasuk di dalamnya adalah prestasi belajar siswa. Manfaat dan pentingnya perencanaan pembelajaran. A. Manfaat perencanaan pembelajaran. Manfaat perencanaan yaitu untuk mencapai suatu hasil yang optimal. Senantiasa tersedia berbagai alternatif ketika kita menyusun perencanaan. Tentu kita akan mengambil keputusan alternatif mana yang terbaik agar proses pencapaian tujuan berjalan secara efektif. Dengan demikian, ada beberapa manfaat yang dapat kita petik dari penyusunan perencanaan pembelajaran. Di antaranya adalah yang pertama, melalui proses perencanaan yang matang, kita akan terhindar dari keberhasilan yang bersifat keuntungan. Artinya dengan perencanaan yang matang dan akurat, kita akan mampu memprediksi beberapa besar keberhasilan yang akan dapat dicapai. Yang kedua, sebagai alat untuk memecahkan masalah, seorang perencanaan yang baik akan dapat memprediksi kesulitan apa yang akan dihadapi oleh siswa dalam mempelajari materi pelajaran tertentu. Dengan perencanaan yang matang, guru akan mudah mengantisipasi berbagai masalah yang mungkin timbul. Yang ketiga, untuk memanfaatkan berbagai sumber belajar secara tepat. Seiring dengan perkembangan dan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, banyak sekali sumber-sumber belajar yang mengandung berbagai informasi, sehingga siswa akan dihadapkan pada kesulitan memilih sumber belajar yang dianggap cocok dengan tujuan pembelajaran. Yang keempat, perencanaan akan dapat membuat pembelajaran langsung secara sistematis. Artinya, proses pembelajaran tidak akan berlangsung seadanya, akan tetapi akan berlangsung secara terarah dan terorganisir. C. Pentingnya perencanaan pembelajaran.
Pentingnya perencanaan pembelajaran menurut Desimer terdapat dua alasan perlunya suatu perencanaan. Pertama, hakikat manusia yang memiliki kemampuan dan pilihan untuk berkreasi sesuai dengan pandangannya. Kedua, setiap manusia hidup dalam kelompok yang saling berhubungan satu dengan yang lainnya, sehingga selamanya membutuhkan koordinasi dan melaksanakan berbagai aktivitas. Dan pilihan untuk berkreasi sesuai dengan pandangannya. Kedua, setiap manusia hidup dalam kelompok yang saling berhubungan satu dengan yang lainnya, sehingga selamanya membutuhkan koordinasi dan melaksanakan berbagai aktivitas. Perencanaan pembelajaran sangat dibutuhkan dikarenakan hal-hal sebagai berikut. A. Pembelajaran adalah proses yang bertujuan. Semakin kompleks tujuan pembelajaran, maka semakin kompleks proses pembelajaran, yang berarti akan semakin kompleks pula suatu perencanaan pembelajaran. B. Perencanaan adalah proses kerjasama. Proses pembelajaran minimal akan melibatkan guru dan siswa. Guru tidak mungkin berjalan sendiri tanpa keterlibatan siswa, begitu pula sebaliknya. Siswa tanpa guru dalam proses pembelajaran tidak mungkin berjalan dengan tim, apalagi untuk siswa yang masih membutuhkan bimbingan yang ada guru. Hanya siswa pada tingkat pendidikan sekolah dasar, maka peran guru sangat diperlukan. C. Proses pembelajaran adalah proses yang kompleks. Pembelajaran bukan hanya sekedar menyampaikan materi pembelajaran, akan tetapi suatu proses pembentukan perilaku siswa. Siswa adalah organisme yang unik yang sedang berkembang. Siswa bukan benda mati yang dapat diatur begitu saja. D. Proses pembelajaran dan efektif. Manakala memanfaatkan berbagai sarana dan prasarana yang tersedia, termasuk memanfaatkan berbagai pengetahuan teknologi, maka semakin banyak pula sarana dan sarana yang bisa digunakan seorang guru sebagai media pembelajaran. Rangkuman perencanaan pembelajaran sebagai suatu proses kerjasama tidak hanya menitikberatkan pada kegiatan guru atau kegiatan siswa saja, akan tetapi guru dan siswa secara bersama-sama dalam mencapai tujuan pembelajaran yang telah ditentukan. Tujuan akhir dari proses ini adalah perubahan perilaku siswa. Perencanaan pembelajaran juga merupakan proses pengambilan keputusan hasil berpikir secara rasional tentang sasaran dan tujuan pembelajaran tertentu, yaitu perubahan tingkah laku serta rangkaian kegiatan yang harus dilakukan sebagai upaya pencapaian tujuan tersebut dengan memanfaatkan segala potensi dan sumber belajar yang ada. Hasil dari proses pengambilan keputusan tersebut adalah tersusunnya dokumen yang dapat dijadikan acuan dan pedoman dalam melaksanakan proses pembelajaran. Dalam melakukan perencanaan pembelajaran harus juga memperhatikan prinsip yang bisa mengantarkan pada sebuah tujuan. Dengan demikian, hasil akhir dari proses pembelajaran akan menciptakan